mengetahui cairan hitam? Jawabannya adalah cairan hitam tersebut merupakan minyak bumi yang tumpah di laut dan mencemari laut sehingga burung ini terkena imbasnya. Apakah minyak bumi ini termasuk teknologi yang tidak ramah lingkungan? Ya, betul sekali, karena teknologi ini menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Lalu, alternatifnya apa? Salah satunya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Apa sih teknologi yang ramah lingkungan itu? Teknologi yang ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Ada 6 prinsip dalam pelestarian lingkungan yang disebut dengan 6R, yaitu refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. Contoh teknologi ramah lingkungan di beberapa bidang. Bidang energi, yang pertama biofuel. Bahan bakar hayati atau biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari bahan organik langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, ataupun pertanian. Keuntungan dari biofuel adalah sumber energi yang dapat diperbaharui, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperpanjang umur mesin, mengurangi emisi polutan, serta meningkatkan perekonomian para petani. Kedua, sel surya. Panel surya atau solar cell merupakan perangkat listrik yang merubah energi dari cahaya langsung menjadi listrik oleh efek fotovoltaik. Fungsi sel surya ini adalah menangkap energi dari sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi tenaga listrik. Panel surya ini tidak memancarkan emisi gas rumah kaca seperti CO2, tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, dan sumber energinya yang berlimpah. Kelemahannya adalah harganya yang relatif mahal dan menggunakan material silikon yang kurang ramah lingkungan. Ketiga, energi pasang surut. Energi pasang surut dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Energi pasang surut ini merupakan salah satu jenis energi yang mudah diperbaharui dan mudah diprediksi jumlahnya. Keempat, tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Keuntungannya adalah memiliki sumber energi yang berlimpah, tidak mencemari lingkungan, dan potensinya tinggi. Kekurangannya adalah membutuhkan area yang luas, sumber angin yang sulit diprediksi, serta memerlukan penyimpanan yang cukup. Bidang transportasi. Yang pertama, mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik yang energinya disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Selain itu, mobil ini berdampak besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta lebih ramah lingkungan. Kelemahannya adalah biaya produksi yang tinggi dan minimnya tempat pengisian ulang bahan bakar listrik. Kedua, kendaraan hidrogen. Kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen adalah kendaraan yang mengubah hidrogen menjadi listrik yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, lebih senyap dan efisien daripada mesin bensin atau solar. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri, biopulping. Biopulping merupakan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. Teknologi ini digunakan untuk pembuatan kertas yang ramah lingkungan. Biopori. Biopori merupakan teknologi alternatif dan sederhana untuk menyerap air hujan sekaligus sebagai pengelola sampah rumah tangga yang baik serta dapat diterapkan di lahan pemukiman perkotaan yang sempit. Biopori ini pun juga mencegah banjir, tanah menjadi subur, memperkaya kandungan mineral air yang diserap tanah, dan sebagainya. Tata caranya pun mudah dan tersebar luas di internet. Composting toilet. Composting toilet adalah teknologi yang memanfaatkan serbuk kayu sebagai media penangkap bahan organik sehingga limbah tadi dapat diolah secara biologis dengan bantuan mikroorganisme. Teknologi ini tidak mengandung bau, mengurangi jumlah limbah, serta dapat memperbaiki sistem sanitasi yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, serta mengurangi penggunaan air bersih. Usaha sederhana yang berdampak besar jika dilakukan banyak orang. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pakailah angkutan umum, atau berjalan kaki atau bersepeda. Kedua, penggunaan listrik yang bijak serta mencabut alat elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga,
Kurangi penggunaan kertas yang boros. Yang keempat, kurangi penggunaan plastik dengan membawa tempat minum kemana-mana, membawa tas dari rumah saat belanja, serta mengelola sampah plastik menjadi barang yang kreatif.